Dian Sandi PSI, jika foto ijazah Jokowi palsu, penjarakan saya seumur hidup. Di situ saya memulai dengan menceritakan seorang namanya Pak Andi Pramaria. Oke. Pak Andi Pramaria ini dulu saya waktu di NTB pernah menjadi staf khusus gubernur. Itu pada tahun 2018. Kontrak saya sebenarnya sampai tahun 2023 sesuai dengan periodisasi gubernur kan, gubernur dan wakil gubernur. Nah, di sana saya bertemu dengan kepala dinas kehutanan, namanya Pak Andi Pramaria. Oke, Pak Andi. Oke, namanya Pak Andi Pramaria. Karena status saya sebagai staf khusus gubernur itu, saya akhirnya banyak berinteraksi dengan beliau. Sampailah pada satu cerita bahwa beliau itu menceritakan dirinya dulu sekolah bersama Pak Jokowi. Barangkali mungkin itu menjadi kebanggaan beliau kan, bahwa di dalam angkatan kuliahnya itu ada orang yang bisa menjadi presiden. Kan itu awalnya. Pak Andi seorang kepala dinas sendiri sudah lama di Lombok, bahkan beliau sudah menjadi kepala dinas itu di periode sebelumnya, sebelum saya menjadi staf khusus itu. Jadi beliau itu berkarir itu sejak masih muda di NTB menjadi kepala dinas itu, bahwa ada perpindahan tetapi basic beliau itu adalah ilmu kehutanan sehingga beliau menjadi kepala dinas kehutanan. Nah, itu yang saya sampaikan pada UTAS. Nah, untuk melengkapi cerita pada UTAS itu, beliau mengirimkan saya beberapa dokumen foto semasa beliau kuliah dengan Pak Jokowi pada saat itu. Ini sebelum saya menulis UTAS itu sudah dikirim gitu loh. Oke. Ya, itu sudah dikirim jauh sebelumnya. Bahkan kalau saya tidak salah pada tahun 2023 ya, beliau mengirimkan itu pada tahun 2023 dulu lah. Nah, singkat cerita ini kan kemarin ada yang memulai dengan menggunakan pendekatan teknologi dan lain-lain, sehingga saya bertanya lagi sama Pak Andi, Pak, ini kok ada ini ya, seperti misalkan Pak Rismon kan juga belakangan ini kan, Pak Rismon Syanipar itu belakangan ini, Pak ini kok ada yang begini. Nah, Pak Andi pada saat hari saya menanyakan itu memang beliau sudah tidak lagi menjadi kepala dinas, karena beliau usianya sekarang sudah berapa, 63 sekarang mungkin ya. Beliau itu 63 usianya. Apa 63 ya? Beliau lulus kuliah, yang jelas beliau sudah pensiun lah. Beliau sudah pensiun dalam arti beliau masuk Widya Iswara kan, sekarang sudah tidak lagi menjadi dinas aktif gitu loh, yang menjadi kepala dinas yang saya ceritakan itu. Lalu beliau menceritakan kepada saya, nggak mungkin lah, terus saya kuliah dengan siapa selama 5 tahun, kan itu kalimat. Simak sampai selesai, jangan di skip, ini kata polisi. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah. Melakukan edit dan manipulasi digital. Padahal ini yang diteliti nih. Dan ini kata yang ngupload. Kan? Ya. Coba tanyakan ke saya sekali lagi, apakah itu asli apa tidak? Ya. Asli nggak? Asli. Udah bagus. Dengan bangga dan percaya diri dia bilang itu asli. Jadi siapa yang harusnya jadi tersangka nih? Foto itu kan dipakai setidaknya di 3 dokumen. Pertama buku nikah, kedua alumni, yang ketiga ada di ijazah. Oke, nggak apa-apa. Ya kan? Buku alumni itu tadi Bapak lihat di UGM? Itu ada di UGM buku itu. Saya mendapatkan informasi itu ada di informasi atau Mas lihat sendiri? Saya tidak melihat memang. Udah. Tapi maksud saya buku ini kalau mau diteliti ya monggo. Ya. Tetapi kita sedang berbicara substansinya adalah foto kan. Ya. Foto loh tahun 1990. Satu lagi Mas. 5 tahun setelah Pak Jokowi. Saya teruskan karena tadi kepotong. Soal foto nikah itu ya. Nanti itu akan sampai meskipun kita bahas kan ijazah. Di foto nikah itu kelihatan tinggi badan seseorang itu aja udah kelihatan. Di foto nikah itu tinggi badannya orangnya kira-kira 170 cm. Foto buku nikah. Bukan foto buku nikah, foto pernikahan. Foto pernikahan. Nah, ini lain lagi Mas. Kalau saya lihat itu udah. Dan ternyata dalam perbandingan sekarang kalau Jokowi dengan Iriana itu terpautnya jauh beda. Nggak mungkin ada seseorang memendek. Istighfar kita Pak. Iya, masa Pak Ibu Riana menikah dengan orang lain? Bukan menikah dengan orang lain, fotonya aja. Perekayasa foto ini nggak cermat. Bapak kan mengatakan bahwa yang ada di foto pernikahan itu bukan Pak Jokowi kan? Iya. Karena ada perbedaan tinggi badan segala enggak macam. Pak, maksudnya tempelan itu loh, tempelan maksudnya itu. yang perempuan di sampingnya pun belum tentu Bu Ibu. Iya. Iya, itu. Legislasinya, legalisirnya
karena pejabatnya pasti beda. Ini kan pejabatnya Pak Budi ya, Dr. Budi ya. Jadi legalisirnya dari KPU? Iya, enggak, ini dari UGM. Oh iya, oke. Jadi yang dikasih itu pasti bisa di-cross check ke UGM. Seperti itu. Berarti asli atau palsu nih Bang? Karena kan UGM juga sudah melegalisir. Nah, kalau ini kan data primer. Ini yang dipakai diantar oleh calon waktu itu Bapak Presiden, Bapak Jokowi sebelum jadi presiden, ya kan? Diantar ke KPU, tapi yang sudah dilegis oleh UGM. Ini sudah pasti ada di UGM. Seperti itu. Sudah pasti ada di UGM. Iya. Aslinya. UGM itu juga nggak ada yang asli. Asli itu cuma satu di dunia. Di kubu yang punya UGM itu juga hanya punya seperti ini. Tapi dia lebih terverifikasi karena dilengkapi dengan riwayat pendidikan si orang yang minta legalisir. Nah, jadi berarti kalau dilegalisir UGM, berarti UGM bisa tahu, oh benar ini mahasiswa asli kami. Seperti itu berarti. Iya. Asli, Iya. ijazahnya. Iya. Jadi selama ini berkerjakan ijazah Jokowi asli dan palsu. Nah, selama ini kan memang yang beredar itu kan yang begini ini kan dari yang namanya Pak Dian Sandi ya. Jadi di beliau mengunggah di sebuah media sosial yang mirip seperti ini, mirip ya. Nah, jadi ya dibilanglah itu asli. Ya, sebenarnya aslinya belum ada sama sekali. Ya, yang beredar itu kan versi Pak Dian Sandi yang kemudian belakangan juga kan dia bilang saya mengunggah itu dari teman. Artinya ini menyudutkan teman-teman yang disangkakan yang 12 orang itu. Nah, dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dicerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Ternyata benar kok mereka nggak salah. Terbukti yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. Cuman ya kan, karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik melindungi informasi sensitif itu dihitam-hitami, dikosongkan. Ini kan dikosong. Kalau aslinya kan ada nomornya. Ini juga ada namanya, tanda tangannya, cuman dihitamin, disembunyikan. Meskipun ini masih kontroversi. Saya tanya tadi sama orang KPU-nya. Menurut undang-undang KIP, kalau mau dihitamkan satu item itu harus satu uji konsekuensi. Kalau mau dihitamkan juga ini 2 konsekuensi. Ini ada sekitar 7 disembunyikan. Berarti 7 konsekuensi dan mereka tidak punya itu. Nah, jadi nanti bisa lagi saya udah bilang tadi, terserah kalian mau kita ketemu di komisi informasi sidang atau kalian lengkapin uji konsekuensi ini. Saya ingin tahu, ini kan nggak boleh. Kenapa sih nomor dirahasiakan? Apa dasarnya? Apakah mengganggu nyawa orang? Apakah menimbulkan pelanggaran kemanusiaan? Nggak sembarangan dong merahasiakan ini seperti itu. Karena maksud saya begini, sebenarnya yang dipersoalkan di ijazah ini apa? Kalau kita sekarang misalkan saya harus memberikan penjelasan kepada aparat penegak hukum, apa yang dipersoalkan di sini? Kalau yang di kubu sebelah sana mengatakan bertahun-tahun mengatakan palsu, ya kan? Itu nggak ada masalah. Sementara saya baru sehari men-tweet ini harus saya pertanggungjawabkan. Kan begitu. Kalau di sana ada menulis ribuan kalimat apa segala macam mengatakan palsu masih bisa aman. Saya hanya menulis 1 kali saja pada 1 April mengatakan asli, lalu saya jadi masalah. Ini ijazah Pak Jokowi asli dan Anda meyakini bahwa ini adalah ijazah yang asli, bukan ijazah palsu. Ijazah asli. Terlepas dari begini loh. Kita harus bedakan mana foto asli, mana ijazah asli kan. Kalau ijazah asli ya pasti di Pak Jokowi. Tapi kalau di foto asli ya itu saya yakini. Oke, baik. Sumber itu ujungnya atau hulunya adalah dari UGM, betul ya? Pernah ditampilkan di UGM. Pernah ditampilkan di UGM. Artinya Anda meyakini betul, yakin dengan sepenuh bahwa apa yang Anda tweetkan ini adalah ijazah Pak Jokowi? Kalau orang normal, Mas Aiman, ya. Kalau sudah kampus itu ya berarti itu. Oke. Kenapa Mas Sandi menyampaikan ini di media sosial? Oke. Saya menulis itu sebenarnya
ada dasarnya itu, ada utas panjang, sekitar 8 paragraf lah kalau kita tulis tweet-tweet itu, sekitar 8 paragraf, menceritakan tentang bagaimana sebenarnya ijazah ini didapatkan. Jadi substansi saya sebenarnya bukan ijazah, karena serangan terhadap Pak Jokowi ini kan pindah-pindah. Tidak pernah SMP, tidak pernah SMA. Anda pembela Pak Jokowi kurang lebih gitu ya? Oh ya tentu. Tidak pernah SMA, tidak pernah bahkan Pak Ibu Dr. Tipa pernah mengatakan di tweetnya tidak pernah menginjakkan kaki di UGM. Pernah men-tweet begitu. Setelah tidak pernah kuliah, tidak pernah KKN. Tapi kan semua serangan itu kan dipatahkan satu persatu. Ya kan? Ujung-ujungnya ketika kita bisa membantah, maka mereka hanya mengatakan bahwa itu hoax dan tidak ada persoalan sama sekali. Karena kita juga malas berurusan dengan hukum. Misal seperti kemarin ijazah ini, kan saya dituduh mencuri itu dari lemarinya Pak Jokowi. Karena ada yang mengatakan bahwa, ya kan itu tuduhannya. Karena ada yang mengatakan bahwa ijazah ini tidak ada di UGM. Lalu dikatakan hilang kan? Hoax lagi tuh. Capek lagi kita jelaskan begini-begini. Lalu kemudian banyak sekali rentetan hoax-hoax itu yang seolah-olah tidak ada artinya sama sekali. Intinya Anda mengatakan bahwa Anda mendapatkan ini dari UGM, walaupun bukan dari sumber asli, bukan dari sumber langsung UGM. Bukan dari sumber langsung UGM, bukan dari Pak Jokowi juga. Tetapi kenapa saya meyakini itu asli? Karena pernah diposting oleh UGM. Pernah diposting oleh UGM. Pernah ditampilkan gitu. Akun resmi UGM. Bukan ditampilkan oleh UGM pada satu acara. Acara offline itu ya? Ya. Beda loh Mas, artinya diposting oleh UGM itu diposting masuk ke Jagat Maya. Kalau saya itu hanya salah kalimat saja soal diposting dan ditampilkan. Ini udah diklarifikasi. Dan ini offline. juga Mas begini. Karena saya yang berurusan dengan begitu banyak pelaporan, paling tidak saya sebagai pihak terkait, di situ saya bukan hanya satu laporan. Ada berapa laporan masuk ke Anda? Ya kan 4 LP. Ada Polres Jaksel, Polda Metro Jaya, Bareskrim, Mabes. Kan semua saya terkait di situ untuk menjelaskan. Komunis dari Prof. Tono Saksono yang jauh lebih senior lagi, dan beliau itu sudah secara langsung meneliti soal font. Beliau juga memiliki pendapat yang sama soal Times New Roman, kemudian meneliti soal keanehan-keanehan itu. Dan kalau beliau juga mengatakan kalau itu beliau lantang ya, berani menyuarakan di luar kemarin ketika menunggui kami ya, itu juga jelas banget beliau lantang menyuarakan ini tidak bisa yang namanya editing dan kemudian rekayasa itu diterapkan, karena mereka nggak pernah melakukan editing dan rekayasa. Itu benar, sama sekali kami nggak melakukan itu. Dan lagi-lagi harus saya ulangi di sini, kalau orang yang melakukan rekayasa pertama kali dan menyebarkan, ya itulah namanya kader PSI itu, si Dian Sandi itu, yang dia memotret tanpa izin sebelumnya, ya dia akhirnya minta izin tapi sesudahnya. Kemudian motretnya tidak proporsional, agak miring. Nah itu kan sudah mengubah perspektif sebenarnya. Itu kalau dalam istilah fotografi itu namanya cacat paralaks. Paralel aksesnya berubah. Itu kalau orang motret, biasanya kalau kita motret gedung, supaya gedungnya nggak miring, harus pakai lensa khusus ya, lensa yang bisa ngatur paralaks itu, kemudian supaya dia lurus gini. Gitu. Mas, setelah diterangkan, apa respon dari kalau respon dari Pak penyidik bagus sih. Semua keterangan saya dimasukkan, ya, termasuk tambahan ahli yang kami minta tadi juga dimasukkan. Meskipun juga beberapa pertanyaan yang tidak terkait dengan lokus dan tempus, lagi-lagi tetap saya jawab itu nggak ada hubungannya dengan lokus dan tempus tanggal 22 Januari. Jadi kalau nggak ada hubungan dengan tanggal 22 Januari, tiba-tiba meloncat ke ada rekaman, bahkan saya diminta untuk ada rekamannya. Rekaman itu adalah rekaman yang menghadirkan narasumnya adalah Bang Rismo. Saya diminta untuk memberi komentar. Ya saya bilang, benar. Iyalah. Karena apa? Karena saksi itu atau tersangka itu harus bisa menceritakan apa yang dia lihat sendiri, apa yang dia dengar sendiri, bukan hanya melalui video. Kalau hanya dengan video, sebenarnya harusnya saya teliti dulu atau kita teliti dulu video itu asli atau rekayasa, iya kan? Apakah jenis pertanyaan tadi yang meminta Mas Roy mengomentari orang lain, Mas Rismo, itu termasuk pertanyaan yang menurut Mas Roy menggiring lah atau manipulasi lah? Ya, saya tidak menyatakan menggiring atau manipulasi, tapi itu pertanyaan yang harus saya tolak. Karena apa? Karena itu saya kemudian kalau dalam bahasa hukumnya, saya diminta menyampaikan testimonium di auditu. Saya menyampaikan testimoni, statement berdasarkan hanya pendengaran. Kan nggak boleh.
Harus yang bukan dari data primer ya. Betul. Harus yang saya lihat secara langsung atau harus yang saya dengar, kecuali ketika beliau rekam. Misalnya beliau diundang di Madilog ini. Juru bicara PSI, Dian Sandi Utama, merespons tudingan yang menyebut dirinya justru pihak yang paling layak dijadikan tersangka dalam polemik ijazah Presiden ke-7, Jokowi. Tudingan itu muncul karena Dian yang mengunggah foto ijazah tersebut di akun X pribadinya, yang kemudian dijadikan bahan penelitian oleh Roy Suryo dan timnya. Dikatakan Dian, alasan yang dipakai untuk menyerangnya sangat tidak masuk akal. Ia menyoroti klaim bahwa foto yang ia unggah dianggap bermasalah hanya karena posisinya sedikit miring. Alasannya karena foto yang saya posting miring. Ya Tuhan, sejak kapan ada UU yang mengatur setiap foto harus tegak lurus, ujar Dian di X @diansandiu, tanggal 16 November tahun 2025. Ia bahkan menantang siapapun yang meragukan keaslian dokumen tersebut. Penjarakan saya seumur hidup kalau foto ijazah yang saya upload tidak benar, tegasnya. Dian memastikan dirinya tidak pernah bergeser sedikit pun terkait pendapatnya mengenai keaslian ijazah tersebut. 1 juta kali Anda tanyakan, 1 juta kali saya akan jawab asli, Dian menuturkan. Bagi Dian, sikapnya tidak akan berubah. Ia siap menanggung risiko apapun jika pendiriannya dianggap salah. Jika soal ijazah ini, sejengkal sekalipun saya tidak bergeser. Itu asli dan saya terima apapun resikonya, tambahnya. Tidak hanya membalas tudingan tersebut, Dian juga menyinggung langkah Roy Suryo yang sebelumnya diketahui berada di Australia dengan alasan melakukan penelusuran data. Ada yang keluar negeri katanya mau cari tahu tentang ijazah, ternyata diam-diam sedang mencari suaka ke pemerintah Australia, kata Dian. Dian mengatakan bahwa upaya itu gagal hingga akhirnya hanya berakhir pada pertemuan-pertemuan tanpa hasil. Ditolak, jadilah acara ngumpul-ngumpul, timpalnya. Tidak berhenti di situ, ia turut mengungkap adanya pihak akademisi yang diduga ikut membantu perjalanan Roy Suryo ke Australia. Salah satu yang membantu permohonannya adalah dosen yang aktif ngajar di negara tersebut, terangnya. Namun, Dian menegaskan bahwa tidak ada bukti kehadiran pihak yang bersangkutan di lembaga manapun di negara itu saat disebut-sebut melakukan pencarian data. Saya bisa buktikan dengan data. Tidak ada satupun pengunjung yang register atas namanya di sana apalagi datang untuk meminta data, kuncinya.